Ini. Ya, karena begini, saya pingin punya presiden itu yang bibit, bebet, dan bobotnya itu jelas. Saya tahu beliau itu pendidikannya cukup mumpuni. Beliau dari statement-statement yang beliau ucapkan itu tidak menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan, yang mengakibatkan kita terpecah belah. Artinya energi kita itu habis untuk lempar opini, berdebarung dengan teman sendiri, hanya beropini, sedangkan kita harus bekerja. Iya. Itu nguras energi. Itu kan sekarang tergantung. Ya, istilahnya kalau memang sistem perpolitikan kita ini kan harus lewat kendaraan partai politik. Jadi masih ada jalur partai ya. Sehebat apapun orang, kalau parpol tidak melamar beliau, ya udah. Tapi kita tetap mensupport beliau sebagai relawan. Saya punya keinginan beliau itu bisa jadi orang nomor satu di negeri ini. Kenapa? Karena pendidikan kita itu jauh merosot. Saya lihat jauh merosot. Pak Wayan berarti bidangnya di pendidikan ya sebenarnya? Saya bukan bidang pendidikan, saya mengamati. Contoh, zaman saya kecil dulu, melihat seorang guru saja saya takut. Hormat. Bila perlu tidak ketemu karena saking takutnya. Nah, sekarang gimana? Kurang murid ngumpul guru banyak. Dan dilaporkan. Ya, itu artinya pendidikan kita ada yang perlu diperbaiki. Bukan salah, ada sistem yang harus diperbaiki. Mungkin lewat beliau bisa, karena beliaunya orang pendidikan. Itu kalau dari berita dikatakan begitu, tapi saya tidak melihat seperti itu. Tidak melihat seperti itu karena apa? Beliaunya itu santun-santun aja. Iya. Dan sudah terbukti juga. Iya. Di Bali kita banyak pendukung ya, teman-temannya Pak Wayan nih. Yang siap bergabung jadi relawan. Ada. Lihat aja nanti. Seru di teman-teman. Kalau di Bali itu tidak mau kelihatan lah gitu. Tidak mau kelihatan. Nanti karena kan apa ya? Sebagian dari kita belum siap untuk berbeda. Seperti yang dicapkan ke beliau itu, khilafah. Ya, itu terus kemarin jadi gubernur di DKI udah bisa jadi gitu nggak? Teman-teman dari agama lain. Sehingga kita memutuskan bahwa Laskar Aman ini juga melibatkan ataupun mengakomodir teman-teman dari lintas agama, lintas iman, tetapi juga tidak hanya teman-teman muda, karena kita buat semacam kriteria di dalamnya, minimal batas 17 tahun dan maksimal 45 tahun gitu. 45 tahun. Waduh. Tetapi lagi-lagi antusias teman-teman cukup bagus, maka kita ya terbuka untuk umum kira-kira. Jadi 45-nya dinaikin. Gitu. Iya. Maka yang masuk di dalam kelompok relawan ini itu dari lintas iman, lintas generasi, dari berbagai latar belakang gitu. Dan ini kami menunjukkan bahwa memang Pak Anies ini didukung oleh berbagai latar belakang. Iya. Dan ini kita mau tunjukkan bahwa inilah Indonesia. Kita mau tunjukkan bahwa Pak Anies itu didukung oleh beragam berbagai latar belakang. Kita bisa lihat bagaimana beberapa isu ataupun informasi terkait dengan Pak Anies itu sendiri, semacam pemberitaan ataupun isu bahwa Pak Anies ini adalah pelaku politik identitas dan juga melakukan semacam tindakan diskriminatif, intoleran, kira-kira begitu. Dan kami itu kelompok teman-teman ini juga cukup kritis. Jadi kita tidak hanya langsung percaya dengan informasi seperti itu. Iya. Lalu dengan jalan keluarnya, solusinya, kita coba mencari tahu informasi ini gitu. Mencari tahu informasi ini. Dan pada saat Pilkada 2017, saya itu salah satu mungkin ya orang yang dalam tanda kutip benci Pak Anies, kira-kira gitu. Karena dengan informasi-informasi tersebut gitu. Lalu saya cari jalan dengan mencari tahu informasi ini tentang kebenarannya, apakah benar atau tidak. Iya. Lalu dalam proses itu saya coba cari informasi, salah satunya melalui teman Pak Anies. Ya, melalui teman Pak Anies, teman masa kuliahnya Pak Anies, gitu. Setelah diskusi dengan teman Pak Anies ini,
saya belum puas, begitu Bang. Saya belum puas. Masih belum yakin. Masih belum yakin. Ya? Lalu saya cari informasi lain. Ya, dan setelah dapat informasi itu, lalu saya coba menggali lagi dan ngobrol langsung dengan Pak Anies. Ya. Lalu ketika sebelum kami deklarasi, kami juga datangi Pak Anies. Alasannya sungguh mengejutkan. Pemeluk agama Hindu asal Bali ini belak-belakan mendukung Anies Baswedan jadi presiden. Ternyata, dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Anies Baswedan kembali mendapat dukungan dari elemen masyarakat terkait langkah pencapresannya di Pilpres 2024. Kali ini dukungan dari warga Bali yang bernama Iwayan Suparman. Suparman mengaku mendukung Anies bukan karena ajakan atau paksaan dari orang lain, tetapi memang datang dari hatinya sendiri. Saya 100% asli Bali, tinggal di Bali dan Hindu Bali. Saya mendukung Pak Anies datang dari niat sendiri, bukan ajakan dari siapapun. Memang dari niat saya sendiri, ujar Suparman saat bincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji di kanal YouTube Laman TV dikutip Rabu 15 Maret. Mengenai alasan mendukung sosok ex-gubernur DKI Jakarta tersebut, Suparman mengungkapkan dalam memilih pemimpin perlu melihat rekam jejak. Dalam rekam jejak kepemimpinannya, Anies menurut Suparman berhasil menciptakan suasana kondusif. Saya sih simple, pertama kita melihat capres itu lihat rekam jejak dulu. Kedua, dari capaian kemarin dan budaya itu tidak ada yang menyulut pertikaian, jelasnya. Paling tidak, menurut Suparman, Anies tak terbukti melakukan apa yang kubu lawannya selalu tudingkan mengenai Jakarta yang akan porak-poranda layaknya Suriah apabila dia menjadi seorang gubernur. Kondisi di Jakarta menurut Suparman berbanding terbalik dari apa yang dinarasikan para pembenci Anies. Artinya, kondisi pada saat beliau memimpin DKI itu berbanding terbalik dengan apa yang dikampanyekan pihak lawannya pada saat pilkada itu. Itu yang saya lihat, tegas Suparman yang merupakan pemeluk agama Hindu. Mengenai alasan mendukung sosok ex-gubernur DKI Jakarta tersebut, Suparman mengungkapkan dalam memilih pemimpin perlu melihat rekam jejak. Dalam rekam jejak kepemimpinannya, Anies menurut Suparman berhasil menciptakan suasana kondusif. Saya sih simple, pertama kita melihat capres itu lihat rekam jejak dulu. Kedua, dari capaian kemarin dan budaya itu tidak ada yang menyulut pertikaian, jelasnya. Paling tidak, menurut Suparman, Anies tak terbukti melakukan apa yang kubu lawannya selalu tudingkan mengenai Jakarta yang akan porak-poranda layaknya Suriah apabila dia menjadi seorang gubernur. Kondisi di Jakarta menurut Suparman berbanding terbalik dari apa yang dinarasikan para pembenci Anies. Artinya, kondisi pada saat beliau memimpin DKI itu berbanding terbalik dengan apa yang dikampanyekan pihak lawannya pada saat pilkada itu.